Saudara, 14 korban telah menyerahkan data antemortem ke RS Polri Jakarta untuk kepentingan identifikasi korban kebakaran Glodok Plaza. Salah satu korban yang hilang saat kebakaran terjadi berprofesi sebagai pramugari. Sejumlah keluarga korban kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta Barat hingga hari ini masih berupaya mencari kabar terkait keluarganya yang hilang sejak peristiwa kebakaran pada Rabu malam lalu. Tak terkecuali bagi Stanley, seorang anak yang masih berjuang mencari keberadaan ayahnya. Kekhawatiran Stanley dan keluarga muncul saat mengetahui Glodok Plaza, tempat sang ayah bekerja, terbakar pada Rabu malam. Sang ayah yang tak kunjung pulang membuat Stanley mencari sang ayah ke lokasi kebakaran, termasuk sejumlah rumah sakit di sekitar lokasi. Namun, keberadaan sang ayah bernama Mulyadi, 56 tahun, belum juga diketahui. Pada saat Kamis, memang pada saat saya meninjau ke lokasi langsung dan bertemu dengan rekan-rekan kerja Papa yang membantu juga untuk mencari, dari rekan-rekan ke rumah sakit terdekat, Mbak, di sekitar dari Glodok itu. Tetapi memang tidak ada nama papa saya di rumah sakit terdekat di sekitar Glodok. Pada saat kebakaran terjadi, rekan kerja papa saya itu menghubungi papa saya, handphonenya sudah tidak aktif. Seperti itu. Tak hanya Stanley yang mencari keberadaan sang ayah, hal serupa juga dialami Edi Sunarsono yang mencari keberadaan sang anak yang merupakan seorang pramugari bernama Osima Yukari. Osima masuk dalam daftar orang hilang usai kebakaran melanda Glodok Plaza. Edi menceritakan bahwa sebelum dilaporkan hilang, anaknya, Osima Yukari, diketahui menghadiri acara ulang tahun temannya sesama pramugari. Ini Kamis sore ya. Kamis sore itu saya dapat kabar itu. Terus saya terus cepatnya terus ngabar itu. Pagi-pagi ada kabar sini, saya berangkat aja naik pesawat dengan itu. PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi yang meninjau langsung lokasi kebakaran memastikan Pemprov Jakarta akan memberikan bantuan kepada para korban kebakaran Glodok Plaza. Pihaknya juga telah menginstruksikan Dinas Sosial untuk melakukan pendataan dan pendampingan bagi para korban. Sementara untuk proses pencarian korban dilakukan dalam waktu 7 hari, namun tidak menutup kemungkinan untuk diperpanjang. Kalau standarnya itu sebenarnya ada waktu kurang lebih 7 hari ya. 7 hari, tapi setelah itu andai kata diperlukan dengan melihat situasi kondisi juga bisa diperpanjang. Hingga hari ini, RS Polri Kramat Jati telah menerima 13 data antemortem dari pihak keluarga korban kebakaran. Nantinya proses akan dilanjutkan dengan pencocokan data antara antemortem dan postmortem. Tim Liputan, Kompas TV. Hingga hari ini, saudara, petugas gabungan telah menemukan 8 jenazah korban kebakaran Glodok Plaza. 8 korban ditemukan di lantai 8 yang digunakan sebagai tempat karaoke. 5 korban ditemukan di ruang karaoke, 2 korban ditemukan di tangga darurat, sementara 1 lainnya ditemukan di ruang dapur. Lalu seperti apa, saudara, proses pencarian korban yang masih hilang usai Glodok Plaza terbakar dan seperti apa sebenarnya standar keamanan gedung? Kita akan membahasnya bersama di Kompas Petang. Sudah bergabung Kadin Gulkarmat Pemprov DKI Jakarta, Pak Satriadi, dan juga Fatma Lestari selaku Kepala Disaster Risk Education Center dari Universitas Indonesia. Selamat petang Pak Satriadi dan juga Bu Fatma. Saya ke Pak Satriadi dulu. Pak Satriadi, hari ini proses pencarian ini juga melibatkan pengelola gedung, begitu diikutsertakan untuk menjelaskan bagaimana struktur gedung, terutama di lantai 8. Update pencariannya seperti apa? Halo? Ya, Pak Satriadi. Jelas suara saya, Pak? Halo? Pak Satriadi? Putus-putus suaranya, Pak. Baik, kami mencoba memperbaiki sambungan komunikasi dengan Pak Satriadi selaku Kadin Gulkarmat Pemprov Suaranya kurang Jakarta. jelas.
Ya, saya ke Bu Fatma dulu. Bu Fatma, kalau kita lihat ini kondisinya kan hampir sejauh ini 8 korban ini ditemukan di lantai 8 tempat karaokean begitu. Apa yang menjadi catatan Anda? Bu Fatma? Berapa? Baik, kami masih mencoba memperbaiki sambungan komunikasi dengan Bu Fatma Lestari selaku Kepala Disaster Risk Reduction Center dan juga ada Pak Satriadi, Kadin Gulkarmat Pemprov DKI Jakarta. Tentu saja yang kita ingin update adalah bagaimana proses pencarian dan juga seperti apa sebenarnya mitigasi dari gedung, terutama untuk menghadapi kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza ini, Saudara. Karena kalau kita lihat ada 8 korban yang hingga saat ini sudah ditemukan, ke-8-nya ditemukan di lantai 8 yang merupakan tempat karaoke. Tadi juga sudah kami jelaskan, kami tampilkan juga grafisnya dari 8 korban ini ada 5 orang, 5 korban yang ditemukan di ruang karaoke, kemudian ada 2 di tangga darurat dan juga ada 1 di bagian dapur. Bu Fatma? Putus-putus. Bu Fatma Lestari sudah bisa mendengar suara saya? Dan saudara, ini adalah visual yang kami hadirkan. Ini adalah bagaimana proses pencarian korban yang masih dinyatakan hilang. Kondisinya bisa Anda saksikan. Ini penuh dengan puing-puing reruntuhan, kemudian besi-besi yang memang juga sudah hancur. Dan informasi yang kami dapatkan dari pihak pemadam kebakaran, ini kondisinya sangat ringkih sehingga proses pencarian pun harus dilakukan secara hati-hati. Proses pencarian sudah dihentikan tadi pada pukul 4 sore dan rencananya akan dilanjutkan pada esok hari, Saudara. Lalu seperti apa update pencariannya, kemudian bagaimana sebenarnya standar keamanan gedung, ini yang akan kita bahas. Masih kami coba memperbaiki hubungan komunikasi dengan Bu Fatma Lestari dan juga Pak Satriadi. Ya, halo, suara saya terdengar nggak? Ya, Bu Fatma sudah bisa mendengar suara saya, Yasir dari Kompas Petang, Bu? Ya, sudah, terima kasih. Ya, Bu Fatma, kalau kita berbicara soal standarisasi keamanan gedung untuk mitigasi bencana dari kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza ini, apa yang menjadi catatan Anda? Ya, begini, kalau misalnya sistem proteksi kebakarannya berfungsi dengan baik, tersedia dan berfungsi dengan baik, maka jumlah korban jiwa bisa ditekan seminimal mungkin. Halo? Sorry, suara saya sekarang terdengar ya? Jelas, Bu, silakan dilanjutkan. Oke, baik. Kita lihat fenomena dan faktanya terlebih dahulu ya. Kalau misalnya sistem proteksi kebakarannya berfungsi dengan baik, maka api tidak menyebar meluas hingga satu gedung seperti itu. Jadi mulai dari deteksi awal atau deteksi dini, alarm itu bekerja, itu yang akan memberitahukan penghuni, sehingga korban jiwa juga bisa ditekan. Kemudian kalau dari situ kemudian sprinklernya bekerja, maka akan mengaktifkan sistem proteksi kebakaran, pemadaman dapat dilakukan dengan segera. Atau misalnya di situ tersedia alat pemadam api ringan dan orang yang berada di sana juga terlatih untuk menggunakannya, maka api juga bisa segera dipadamkan ketika pada saat awal. Tetapi kalau kita lihat fenomena dan fakta yang ada, api menyebar luas, tidak dipadamkan sejak awal, kemudian penghuni gedung ada yang terjebak, kesulitan untuk menemukan jalur evakuasi dan mencapainya. Maka ini menunjukkan, fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa sistem proteksi kebakarannya bisa jadi ada atau tidak ada, kita belum tahu, tapi bisa jadi tidak berfungsi, sehingga kebakaran menjadi cepat meluas dan jumlah korban jiwa yang cukup banyak. Mungkin itu pendapat dari saya. Ada atau tidaknya tentu nanti kita tunggu update-nya, tapi apakah lamanya bangunan, kalau kita lihat kan Glodok Plaza ini kan juga merupakan bangunan lama begitu, ini juga akan mempengaruhi minimnya standarisasi keselamatan untuk mengantisipasi kebakaran? Sebenarnya bukan dari faktor atau dari sisi bangunan lama atau tidak, tetapi bagaimana sebuah bangunan itu regardless bangunan lama atau baru memenuhi standar sistem proteksi kebakaran.
Jadi walaupun bangunan lama, kita banyak juga melakukan studi ya, bangunan-bangunan lama namun sistem proteksi kebakarannya bagus. Jadi tidak hanya mengandalkan dari sisi bangunan baru atau lama, tetapi bangunan lama pun bisa dilengkapi dengan sistem proteksi kebakaran yang bagus, begitu ya. Tergantung apakah dilakukan pembaharuan sesuai dengan regulasi dan standar keselamatan yang terbaru, dan tentunya dipastikan untuk berfungsi sistem proteksi kebakarannya. Baik, Pak. Nampaknya Pak Satriadi, Kadin Gulkarmat Pemprov DKI juga sudah bergabung. Pak Satriadi. Baik, Mas. Ya, Pak Satriadi, hari ini kan pencarian juga melibatkan pemilik gedung lantai 8 ya, pengelola karaoke ini. Dari hasil pencarian hari ini apa update-nya? Ya, jadi sampai dengan saat ini korban yang kita temukan ada berjumlah sekitar 8 kantong ya. 8 kantong, tapi kami belum bisa pastikan apakah 8 kantong itu hanya bagian dari orangnya atau berapa jumlah orangnya. Karena ini perlu dilakukan lagi forensik dari Mabes Polri. Nah, kemudian 8 kantong yang kami temukan itu adanya di lantai 8 gedung Plaza Glodok itu. Nah, sampai dengan saat ini kita masih proses pencarian, evakuasi korban. Tapi karena konstruksi bangunannya memang sudah tidak memungkinkan, seperti di layar tadi diperlihatkan, banyak bangunan bahan material yang runtuh, kemudian juga terhalang oleh besi-besi. Nah, itu memang sangat bagi kami untuk melaksanakan evakuasi korban. Termasuk juga dari pihak kepolisian juga untuk olah TKP-nya juga agak sulit karena memang bahan material yang sudah menyatu dan kemudian yang menghalangi untuk kita bisa sampai mendeteksi korban dan melakukan olah TKP. Nah, untuk itu sampai dengan saat ini seluruhnya aktivitas sudah di bawah PIC dari Polsek Taman Sari atau dari kepolisian, karena kami sifatnya saat ini sudah hanya membantu melakukan evakuasi bila diperlukan. Jadi fokus untuk melakukan evakuasi ya Pak Satriadi. Ini juga sembari kita tampilkan bagaimana kondisi di dalam gedung pada saat proses pencarian. Ya, ini kami tampilkan. Pak Satriadi, bisa diceritakan sebenarnya kondisi di dalam gedung, terutama di lantai 8 ini seperti apa, tanpa menyebutkan kondisi dari para korban. Lokasi pada saat mereka ditemukan ini apakah berdekatan atau bagaimana? ya, lokasinya kalau ini kan yang terdampak adalah lantai 7, 8, dan 9. Jadi memang semua kantong mayat yang dibawa itu dari lantai 8 semua. 8 semua. Nah, korban ditemukan di lantai 8 semuanya, tapi terpisah memang di tempatnya. Kami tidak bisa mengidentifikasi tempat itu tempat apa karena memang bangunannya sudah tidak berbentuk lagi ya, sudah berbentuk lagi, hanya seluruhnya ada di lantai 8 itu. Tapi akses untuk menuju ke jalur evakuasi ini apakah bisa mudah diakses atau seperti apa di gedung ini, di lantai 8 khususnya? Kalau untuk saat ini ya kami dari lantai 1 sampai dengan lantai 7 bisa kita masuk ke dalam. Sampai dengan 8 memang kita agak mencari tempat atau memang lokasinya kan runtuhan seperti itu. Jadi agak sulit untuk menemukan korban-korban ya. Agak sulit begitu ya untuk melihat karena kondisinya juga sudah hangus terbakar begitu. Saya ke Bu Fatma. Bu Fatma, dengan kondisi seperti ini tentu ya yang kita harapkan adalah bagaimana mitigasi itu tuh penting untuk dilakukan sehingga meminimalisir korban jika terjadi kebakaran. Ya, tentu mitigasi kebakaran ini sangat penting. Mulai dari detektor ya atau deteksi adanya kebakaran, kemudian sprinkler, hidran, dan APAR. Itu semua harus bisa berfungsi dengan baik dan dapat digunakan ketika diperlukan. Kemudian selain itu juga jalur evakuasi, ini yang sering menjadi permasalahan. Jalur evakuasi terhambat oleh berbagai macam, misalnya menjadi tempat penyimpanan barang, atau mungkin tidak ada tanda keluar yang jelas dan pencahayaan darurat. Kemudian sistem proteksi aktif juga misalnya yang dapat membatasi penyebaran api. Dan yang juga tidak kalah penting adalah inspeksi dan pemeliharaan
serta pelatihan dan simulasi. Nah, penghuni yang ada di situ, yang tetap ada di situ, bisa seperti misalnya security ataupun penghuni tetap di situ, itu perlu diberikan pelatihan untuk menggunakan alat pemadam api ringan. Sehingga ketika ada kebakaran pada saat masih kecil, apinya bisa segera dipadamkan. Dan juga lakukan simulasi paling tidak setahun sekali secara rutin. Hal ini untuk membuat penghuni tetap tidak panik dan mengetahui apa yang harus dilakukan. Perlu adanya apar ringan begitu. Kalau dari Pak Satriadi sendiri sudah bertemu dengan pengelola gedung begitu, informasi dari mereka seperti apa ketersediaan apar, kemudian bagaimana jalur evakuasi yang sudah tersedia di lantai 8 gedung ini? Jadi tadi sepakat saya dengan Prof. Fatma, jadi memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para pemilik dan pengelola. Pertama memang akses masuk bagi petugas pemadam kebakaran ke gedung tersebut itu perlu disediakan. Kemudian kedua, proteksi kebakaran aktif dan pasifnya memang terawat dan terjaga dan bisa berfungsi. Kemudian juga adanya akses evakuasi, 2 tangga evakuasi di gedung tersebut tersedia dengan baik. Kemudian adanya MKKG, manajemen keselamatan kebakaran gedung. Nah, itu tadi disampaikan siapa berubah apa, satpamnya seperti apa kalau terjadi apa-apa pada saat api masih kecil, masih bisa ditangani oleh pengelola dan pemilik gedung. Maka ini perlu ada kerjasama antara pemilik kerjasama dan komitmen bagi pemilik dan pengelola gedung untuk terus merawat terkait dengan proteksi kebakaran di gedungnya gitu. Dari semua hal yang tadi Anda sampaikan, informasi dari pengelola gedung, apakah semua itu sudah dilaksanakan atau ada beberapa hal yang ternyata memang selama ini abai? Pada saat kami melaksanakan pemadaman awal, memang kami melihat ada upaya dari petugas di sana, karena kami melihat adanya gelaran selang ya di lokasi pada saat kami sebelum datang. Tapi memang karena kondisinya mungkin bahan materialnya mudah terbakar dan itu cepat sekali langsung besar gitu ya apinya. Nah itu mungkin yang menjadi hambatan. Kemudian masalah hidran juga, kami juga pakai hidran yang sudah ada di gedung juga kami pakai. Tapi kami juga kebetulan memang ada sungai dekat situ, jadi tidak terhambat lah oleh akses juga, kita juga bisa masuk ke dalam dengan baik gitu loh. Ruang karaoke-nya sebenarnya bisa digambarkan seperti apa? Karena kalau kita sebagai pihak awam itu kan bahasanya ya kalau seandainya kebakaran terjadi, kalau ada mitigasinya, ada peringatan dini, tentu pencegahan terjadinya korban ini kan sebenarnya bisa diantisipasi begitu Pak? Ya, nah itu makanya perlu proses penyidikan. Makanya nanti coba kita lihat menunggu hasil dari penyidikan dari kepolisian, hasilnya temuannya seperti apa gitu. Luas areanya bisa diinformasikan dan juga mungkin struktur area gedung di lantai 8 tempat karaoke ini seperti apa? Bisa diinformasikan, Pak? Kami belum bisa menggambarkan karena pada saat itu kondisinya sudah tidak berbentuk ya, maksudnya mana Pak Satriadi? Mana ruangan karaoke, mana ruangan kafe. Nah itu masih kami belum bisa menentukan gitu karena kondisinya sudah terbakar pada saat itu. Baik, proses pencarian masih terus dilakukan. Semoga ini ada titik terangnya, termaksud kita bisa ambil pelajaran, perlu mitigasi yang baik ya, sehingga jika terjadi kebakaran ini, pencegahan minimal korban ini bisa diantisipasi. Terima kasih Pak Satriadi, Kadin Kulkarmat Pemprov DKI Jakarta dan juga Bu Fatma Lestari telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Usai jeda saudara, Kompas Petang masih akan hadir dengan informasi jenazah anggota Brimo Polri yang tewas ditembak KKB saat bertugas dalam operasi Damai Kartens di Yalimo, Papua Pegunungan tiba di rumah duka di Kota Bekasi.